warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi ini Allah anugerahkan sesuatu yang besar kepada kita, sesuatu yang agung kepada kita, sesuatu yang bernama hidayatut taufik. Dengan hidayatut taufik kita dapat dengan mudah, dengan ringan melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai ujung kaki berada di rumah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan, kesabaran untuk melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu tholabul ilmi. Sholawat beserta salam semoga terlimpah tercurah keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada pagi hari ini kitab Al-Hikam bab yang ke-12. Mana fa'al qalba syai'un mithla ujlatin yadkhulu biha maidanul fikri. Abah ingin ulangi, ngaji itu syaratnya ada 3. Satu, benar bacanya. Yang kedua, benar memaknainya. Yang ketiga, benar memahaminya. Jadi kalau 3 ini kumpul disebutnya ngaji. Manafa'a, tidaklah bermanfaat. Al-qalbu, hati, sayun misla ujlatin, sesuatu seumpama ujlah. Pelajaran kajian kitab Hikam ini lebih kepada penekanannya untuk tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Karena jiwa ini sangat berperan penting terhadap seluruh anggota. Yang dimaksud dengan jiwa adalah al-qalbu, hati. 14,5 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, inna fil jasadi mudghatan idza soluhat soluhasa irul jasadi wa idza fasadat fasadat sairul jasad. Sesungguhnya di dalam jasad ini, dalam anggota tubuh ini, mudghatan, ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik,
maka seluruh anggota tubuh akan baik. Akan tetapi manakala segumpal daging itu busuk, rusak, maka busuk rusak seluruh anggota tubuh. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan hadisnya, apakah segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Ingat, dia adalah hati. Maka oleh karenanya menjaga hati itu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita, agar setiap anggota tubuh kita menjadi baik. Ulama sering menamsilkan, membuat contoh kepada kita, kalau isi sebuah poci, tahu poci? Teko. Itu airnya bening, maka ketika dituangkan yang keluar pasti bening. Maka ketika airnya keruh, maka ketika dituangkan, maka yang akan keluar sama dengan apa yang ada pada perut teko, perut poci, pasti keruh. Demikian gambaran hati. Maka ketika hati kita jernih, maka pandangan akan jernih, pikiran akan jernih, telinga akan jernih, ucapan kita akan jernih. Karena bahwa hati itu adalah merupakan komando terhadap seluruh anggota tubuh. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar hati kita itu mendapatkan manfaat? Kemudian manfaat yang ada dalam hati berpengaruh kepada anggota tubuh. Maka Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan dalam makolahnya yang ke-12, mana fa'al qalbu, tidak akan mendapatkan hati akan manfaat. Misla ujlatin, seumpama ujlah. Artinya bahwa ketika hati kita ingin mendapatkan manfaat, maka hendaklah kita harus ujlah. Apakah ujlah itu? Ujlah itu adalah memindahkan diri kita, mengasingkan diri kita kepada satu tempat yang ramai, kepada tempat yang kosong. Sehingga di tempat itu hanya ada kita saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauh dari keramaian. Ini yang disebut dengan ujlah. Sayun mithlu ujlati. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah merinci ada berapa kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh hati pada saat kita berujlah. Sedikitnya ada 10 manfaat
ketika kita berujlah. Sesungguhnya almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham datang ke bukit Azikro ini ujlah. Keramaian dari Sawangan menuju tempat sepi yang namanya Bukit Azikro. Ini dulu nih kosong karena Abah orang Bogor yang paling tahu dengan keadaan Bogor. Bahkan terus terang saja tempat ini tidak boleh dihuni oleh manusia, ada aturannya. Disebutnya di Sentul ini adalah yang disebut dengan hutan lindung. Kenapa Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham almarhum memilih tempat ini? Karena tempat ini sepi dari manusia. Dia ingin menyendiri, hanya berdua dengan Allah. Maka ketika kita ujelas sedikitnya ada 10 manfaat. Manfaat yang pertama masih ada kaitan dengan makalah yang sebelum, di mana kita harus beramal dengan ikhlas. Dan ketika kita beramal di tempat ramai, maka penyakit ikhlas itu akan datang. Tapi ketika kita beramal di tempat ujlah, maka penyakit ikhlas itu akan sepi. Apa penyakit ikhlas itu? Sudah Abah sampaikan dalam pengajian yang lalu. Yang pertama adalah riya. Yang kedua adalah sum'ah. Yang ketiga adalah ujub. Dan yang keempat adalah takabbur. Riya itu ingin dilihat orang. Sum'ah itu ingin didengar orang. Ujub itu merasa hebat dari orang. Takabur itu merasa besar dari orang. Kalau ujlah, orang-orang itu enggak ada. Sehingga riya akan hilang. Sum'ah akan hilang. Ujub akan hilang. Takabur akan hilang. Karena dia hanya berdua dengan Allah. Ini manfaat yang pertama ketika kita ujlah. Paham? Kemudian manfaat yang kedua daripada ujlah adalah hifzul ain. Memelihara mata. Di tempat ramai ini rusak mata kita. Betul? Keluar sedikit, ada anak orang. Ada istri orang. Godul basor tidak terjaga. Menundukkan kepala tidak terjaga. Sehingga ketika kita berada di tempat ramai, susah mata kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih gila lagi, kita berjalan dengan istri kita, ada istri orang lebih cantik daripada istri kita, hati kita bermain. Bahaya enggak? Kita jalan dengan anak perempuan gadis kita, ada orang bawa anak perempuan gadis juga, hati kita tertarik. Ini bahaya. Maka ketika kita ujlah, kita tidak akan pernah melihat istri orang, anak gadis orang, sehingga godul basar, walaupun tidak mendudukkan kepala, jelalatan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, memang nggak ada yang dilihat. Hifzul ain, godul basar. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah hifzul lisan. Hifzul, memelihara lisan.
Kalau kita di tempat ramai, mata kita memandang berbagai macam karakter kelakuan orang, tabiat orang, akhlak orang, maka ini lisan rasanya susah untuk tidak berkomentar. Apalagi sekarang ada media-media yang menayangkan berbagai macam persoalan, sehingga mulut ini tidak bisa dijaga. Sedangkan Rasul SAW 14,5 abad yang silam menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadisnya, falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, diam. Karena diam itu adalah emas. Silent is gold. Kata Kiai Haji Ustaz Perinur. Betul enggak? Diam itu adalah emas. Nah, ketika kita di tempat ramai, pasti lisan ini akan mudah untuk melakukan komentar-komentar. Kalau komentar-komentar itu positif. Tapi kalau komentar-komentar itu negatif sampai kepada ghibah, maka ini akan sangat berbahaya sehingga lisan yang harus kita jaga ketika kita di tempat ramai, maka kita tidak akan mampu menjaga lisan kita. Ketika kita ujlah, maka lisan kita akan terjaga. Kemudian manfaat yang keempat ketika kita ujlah, kita menghindari pergaulan dengan manusia-manusia yang cenderung mengajak kita kepada keburukan. Karena pergaulan itu sangat berpengaruh. Bergaul dengan tukang minyak wangi, pasti kita akan mendapatkan wangi. Lama-lama bukan cuma wangi, dikasih minyak wangi. Sebaliknya bergaul dengan tukang besi, pasti kebulnya kebagian. Lama-lama jadi mehong. Maka menghindar dari pergaulan yang jahat itu merupakan bagian yang harus kita lakukan agar kejahatan-kejahatan itu tidak menular kepada kita. Dan menularkan kejahatan itu jauh lebih mudah ketimbang menularkan kebaikan. Oleh karenanya ujlah bagian yang terpenting daripada kehidupan kita, agar pergaulan dengan mereka yang jahat. Maaf, hari ini nih banyak orang yang berkomentar terhadap ajaran agama kita. Dari muslim fobia, dari orang-orang yang tidak menganggap agama itu sebagai sebuah kebenaran solusi dalam kehidupan yang dapat menyelamatkan dunia dan akhirat, sehingga ia mengatakan bahwa agama itu enggak ada apa-apanya. Apalagi sekarang ada kadrun, ada segala macam. Kalau kita tidak kuat begitu, bukan cuma ngomong, bisa kita pukul orang itu. Betul? Dengan komentar-komentar si Saifuddin Ibrahim, menghina Nabi, menghina agama, minta 300 ayat dicopot, begitu dan lain-lain sebagainya. Ini kan serba salah, dilayani salah, tidak dilayani salah. Akan tetapi ketika kita ujlah, telinga mata kita sepi dari berbagai macam persoalan itu, sehingga kita akan bersih dari godong, benci, iri dan lain-lain sebagainya.
Kemudian yang kelima, ketika kita ujlah memiliki lapangan luas untuk beribadah, tidak disibukkan dengan pekerjaan, tidak disibukkan dengan pertanian, tidak disibukkan dengan apapun jua, kecuali peluangnya hanya sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di tempat bekerja, di tempat bertani dan lain-lain sebagainya, susah untuk menjadikan kita leluasa untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesibukan pekerjaan kita, pertanian kita, rumah tangga kita, dan lain-lain sebagainya, sehingga lapangan ibadah terganggu. Kemudian yang keenam, terpeliharanya jiwa kita dan raga kita. Dengan ujrah akan terpelihara jiwa dan raga. Kesehatan kita akan terpelihara. Kalau kita berada di satu tempat yang kosong dari segala hiruk pikuk manusia, di sana akan terjadi bersihnya polusi udara. Sehingga kita akan bernapas dengan oksigen yang bersih. Dan ini akan berpengaruh kepada jiwa kita. Dalam satu kata-kata hikmah, aqlus salim bijismis salim. Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Mensano in corpore sano. Itu bahasa Latin. Nah, ketika kita ujlah, kita akan menghirup udara yang bersih, udara yang jernih, sehingga akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Kesehatan badan kita berpengaruh kepada kesehatan jiwa kita. Kemudian yang ketujuh, kita dapat mengistirahatkan baik badan maupun jiwa kita, rehat. Karena setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita dengar, itu akan berputar di dalam pikiran kita, akan berputar di dalam hati kita. Karena hati bergolak dengan apa yang dilihat, hati bergolak dengan apa yang didengar. Tapi kalau kita aman daripada penglihatan, aman daripada pendengaran, yang kita lihat adalah hanya lingkungan yang akan membuat kita tentang berpikir kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ akal kita, penglihatan kita, telinga kita akan istirahat di tempat ujlah itu. Kemudian yang kedelapan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sifat juhud kepada kita. Sifat juhud, sederhana. Kalau sekarang kita di tempat ramai, terjadi berbagai macam ketakutan. Masuk ke tempat ini harus pakai sepatu, kalau tidak pakai sepatu takut tidak beretika. Kalau ke tempat ini harus pakai baju kayak begini, kalau tidak pakai baju kayak begini nanti takut, serba takut. Tapi ketika kita ujlah, maka sifat juhud akan hadir pada saat itu. Kesederhanaan akan wujud. Latihan untuk menjadi orang yang sederhana itu adanya di tempat ujlah. Kemudian yang kesembilan,
akan dapat merasakan khusyuknya beribadah kepada Allah, manisnya beribadah kepada Allah. Karena khusyuk dalam beribadah bagian yang penting ketika kita melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ujlah kita dapat merasakan bagaimana manisnya beribadah, bagaimana kita dapat merasakan khusyuknya beribadah. Yang terakhir, yang ke-10, tafakkur. Apa? Tafakkur. Dengan ujlah kita akan dapat berpikir yang positif. Nah, ini kita teruskan. Mana fa'al qalba syai'un misla ujlatin yadhulu biha maidanul fikri. Di tempat ujlah itu akan masuk lapangan untuk berpikir. Apa lapangan untuk berpikir itu? Tentu yang pertama yang harus kita pikirkan tentang diri kita. Tentang diri kita. Yang pertama yang dipikirkan tentang diri kita adalah siapa kita dan dari mana kita. Ketika kita berpikir tentang diri kita, dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Rabbnya. Maka dalam ujlah itu pikiran kita akan tertuju kepada diri kita, di mana kita akan berasal dan akan kemana kita pergi. Fa'aina tadhabun. Itu di dalam ujlah pikiran itu akan muncul, sehingga ketauhidan kita dengan ujlah akan semakin mantap. Karena mengenal Rabb adalah bagian yang utama dan yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap diri umat manusia. Ini yang disebut dengan akidah, yang disebut dengan tauhid, yang disebut dengan iman, yang disebut dengan yakin, yang disebut dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berpikir tentang kenapa atau maksud apa Allah menciptakan kita, menciptakan diri kita itu untuk apa? Limadza khuliqtu, untuk apa aku diciptakan? Maka tentu kita akan dapat menjawab maksud tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini hebatnya ujlah. Oleh karenanya kita nih harus pernah melakukan dalam perjalanan hidup kita untuk berujlah sebagai satu tarbiyah kita kepada diri kita, di mana 10 manfaat ujlah. Yang pertama, untuk menjaga penyakit ikhlas, riya, sum'ah, ujub, takabur, untuk menjaga mata, untuk menjaga lisan, untuk menjaga pergaulan buruk, untuk menjadikan tempat di mana kita lapang beribadah kepada Allah, terpeliharanya jiwa dan raga kita, kemudian rehatnya otak dan jiwa kita, pikiran dan badan kita, kemudian berlatihan untuk menjadi manusia yang juhud, kemudian yang ke-9 ada
kita akan dapat merasakan manisnya dalam beribadah. Dan yang ke-10, kita akan dapat menjadikan pikiran kita itu menjadi berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, maksud apa kita, kemudian kita melihat segala sesuatu yang kita lihat, kemudian kita pikirkan sehingga menjadi lapangan untuk berpikir. Maka penutup daripada kajian kita, makalah atau bab yang ke-12, 14,5 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina wa fi riwayatin sab'ina sana. Berfikir sesaat itu adanya hanya pada ujlah. Khairun lebih baik min ibadati daripada ibadah sitina 60 tahun atau 70 tahun. Bayangkan di tempat ujlah maka kita berpikir tentang keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah yang kita lihat di sekeliling kita, sehingga kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang demikian itu akan mendatangkan pahala seolah-olah ibadah 60 atau 70 tahun. Mudah-mudahan besok-besok kita berujlah ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi tabasha ashrafar rusuli Muhammad wa salamun mustamiru kulla hinin ya sajad